إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستاني وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي أحمد محمد بن الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم مسمن المدني سيد الشيخ محمد رشد بن عبد الله البنياني سيد الشيخ محمد كشف الله نور بن ناجي اسمه وخصوصا سيد الإمام يحيى بن شورق النووي سيد الإمام شيخ إبراهيم البجو عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد سيد الإمام أحمد بن حسين المعروف بأبي سجى وسيد الإمام شيخ إبراهيم البجوري سيد الحبيب عبد الله بن علي الحداد سيد الشيخ محمد نواوي بن عمر البنداني ولأرواح أهل سندنا المتصل إليهم وخصوصا إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيد الشيخ محمد زين بن عبد الغني البنجري إلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخنا أن الله الكريم يتغشاه من الرحمة والمغفرة ويعلي درجات من الجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا ذريتنا من بركاتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا ختم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله وإذا خصمت فتوقر وتحفظ من جهلك وعجلتك وتفكر في حجتك ولا تكسر الإشارة بيدك ولا تكسر الالتفات إلى من وراءك ولا تبحث على رقبتك وإذا هدأ غضبك فتكلم وإذا قربك السلطان فكن منه على حد السنان. Wa idza khasamta, maka apabila engkau bertengkar atau bahwalan atau bermusuhan lawan manusia,
Patawakkar, maka jadilah engkau orang yang tidak emosional. Patawakkar, maka jadilah engkau orang yang tidak emosional. Watahaffaz, dan jagalah oleh engkau min jahalika, dari kebodohanmu, wa ajlatika, dan daripada tergesak-gesakmu, wa tafakkar, dan pikirkan olehmu fi hujjatika, pada hujjahmu, argumentasimu, wala tuksiril isyarata, janganlah engkau memperbanyak mengisyarat, biadika, dengan tanganmu, wala tuksiril iltifata ila man wara'aka, janganlah engkau memperbanyak berpaling kepada seseorang yang di belakangmu. Wala tabahas, janganlah engkau duduk. Wala tajussa, janganlah engkau duduk ala raqabatika, atas lintuhutmu. Wa iza hada'a ghadabuka, dan apabila sudah tenang diam emosimu, patakallam, maka silahkan engkau berbicara. Jaga penjelasannya. Wa iza khasamta, apabila engkau bertengkar, bahwalan, bermusuhan lawan orang, baik orang itu sesama temanmu sekamar atau orang sekampungkah atau orang siapakah, apabila engkau bahwalan bertengkar, apapun masalahnya, fatawakkar, maka jadilah engkau orang yang tidak emosi. Jaga dirimu jangan sampai emosi. Tenangkanlah diri. Bagaimana menjaga emosi? Kayak apa caranya? Jaga jangan sampai emosi. Ya terserah aja. Dengan cara diam dulu, berzikir di bawah, berduduk, bertenang dulu. Yang penting jangan emosi. Jangan emosi. Kemudian watahaffaz min jahlika, jaga, pelihara olehmu dari kebodohan. Maksudnya janganlah engkau berbuat bodoh. Arti berbuat bodoh itu melakukan sesuatu yang salah. Apa contohnya? Kembawalan, menampar orang, itu berbuat bodoh. Nampar orang itu kan berbuat bodoh. Kenapa? Karena itu menyalahi hukum. Kalau dilaporkannya ke polisi, engkau akan masuk penjara. Makanya jangan berbuat bodoh dengan perbuatan. Jagalah oleh engkau dari kebodohanmu dalam bertutur kata. Jangan karena bahwalan, bertengkar, bermusuh, lalu timbul mulut kita ini berkata-kata cilik. Itu bodoh namanya. Lalu mulut kita ini berkata kasar, menghina, menyakiti, bahkan memfitnah.
bahaya. Kalau apa? Satu berdosa karena sudah menghina orang, mencaci maki orang, memfitnah orang. Kalau dilaporkan orang ke polisi, kena. Lah, jaga olehmu dari kebodohanmu. Jangan sampai melakukan hal yang dilarang oleh agama. Apapun yang dilarang oleh agama. Lah, nah ini kalau kita ada behualan berhadapan, termasuk engkau bertengkar di media sosial. Bertengkar. Musim pemilu. Orang punya pilihan, punya jago. Umpama aja. Kita ada usah umpatan. Punya pilihan, punya jago. Seorang seikung nomor 1, nomor 2, nomor 3. Lalu bertemuanlah di grup. Bertengkar. Di grup. Hati-hati. Jaga dirimu dari kebodohan. Jangan sampai bertindak, berbuat sesuatu yang melanggar hukum. Jaga tulisanmu, jaga ucapanmu. Jangan sampai tulisan ini yang itu merupakan bagian daripada ucapan, jangan sampai menimbulkan masalah lain. Menghina, mencela, bahkan memfitnah, dilaporkan orang kena. Dan ini sering terjadi. Jaga dirimu dari kebodohan. Jangan sampai bertindak, berbuat atau menulis yang melanggar hukum agama. Jangan. Karena berbahaya. Di samping dirimu itu bodoh, namanya menambah masalah. Orang memang biasanya sebagaimana orang laki-laki izaka mazakar dhahaba sulusai dinihi sulusai aklihi. Apabila zakar laki-laki ini berdiri, 2/3 akalnya hilang. Demikian juga izaka matus syahwatus siyasah. Apabila orang sudah bangkit semangat politiknya, semangat politik karena dia ambisi kekuasaan, kadang akalnya pun sulusai aklihi, zahaba sulusai akli, hilang 2/3 kenormalan berpikir itu hilang. Makanya selalu musim pemilu ada yang ditangkap. Kenapa? Karena kehilangan kecerdasan. Kenapa? Karena ambisi. Karena ambisi politik. Karena mabuk politik, lalu berhadapan dengan musuh politik, kehilangan kecerdasan. Makanya tenang aja tuh. Kendalikan dirimu, jangan sampai emosi. Jaga dirimu dari kebodohan. Wa ajalatika, jaga olehmu dari tergesa-gesa. Jangan bagasak-gasak. Bila bahualan, bagasak-gasak apanya? Bagasak-gasak fil jawabi, dalam menjawab, wa fil ghadab, dalam emosi. Jangan terburu-buru marah.
Jangan terburu-buru menjawab. Kada belampu menjawab. Ya kah? Iyalah, coba lihat kalau orang bakar rasa. Wah, timbul kada belampu lagi. Hati-hati. Tenangkan dirimu, jangan emosional, jaga, jangan menampakkan kebodohan, jangan tergesa-gesa menjawab. Pikirkan, ini jawabannya apa yang baik. Ini bagus. Satu, walaupun bukan musuh kalahi, bisa aja musuh berdebat. Bisa aja musuh berdebat. Musuh berdebat. Debat masalah apa? Ini. Lihat aja orang berdebat. Iya kan? Iya kacau. Kacau. Jangan tergesa-gesa menjawab pertanyaan musuh atau argumentasi musuh. Tenangkan aja. Yang penting terjawab dengan bagus. Kada perlu tergesa-gesa. Apalagi tergesa-gesa emosional menjawab. Kenapa? Karena manusia ini mudah terpancing. Manusia ini mudah terpancing. Kadang kalau dipancing orang, barau. Ya kan? Padahal orang kadang-kadang kayak sengaja aja pancing dia. Lalu bang, tinggal mana aja lagi deh. Ketahuan orang emosional. Orang berdebat pintar kada kayak itu. Kada emosional, kada tergesak-gesak dalam menjawab. Wa tafakkar fi hujjatika, dan pikirkan oleh engkau fi hujjatika, dalam argumentasimu, dalam hujjahmu. Nah kawan, mungkin kita tenang, jangan tergesa-gesa sambil kita mikir apa yang harus ku argumentasikan, maka apa yang harus ku utarakan dalilnya. Nah ini dia membutuhkan jiwa besar. Makanya kada semua orang ini bisa. Kalau inilah salah satunya bagusnya di dalam kelompok Nahdlatul Ulama. Di dalam NU itu ada yang namanya bahsul masail. Mestinya ini dibiasakan. Kamu biasakan kawan-kawan berdebat tapi dengan tenang. Di pondok orang-orang di Nahdlatul Ulama pondok itu berdebat tapi dibiasakan dengan elegan, dengan pintar. Caranya itu tadi. Kada perlu emosional, kada perlu tergesa-gesa. Pikirkan apa dalil yang kita utarakan. Kada harus aku menang, aku karasi. Yang kayak apakah aku harus menang debat? Bukan begitu. Kalimat kalau musuh berdebat, sekali lagi lah kamu harus perhatikan. Kalau orang berdebat itu bukan mencari menang kalah. Bukan. Tapi yang dicari itu kebenaran. Siapa yang benar? Berdebat itu mencari kebenaran, bukan mencari menang dan kalah. Maka karena mencari kebenaran, hujah-hujah yang kita sampaikan, argumentasi yang kita utarakan, itu harus dipikirkan. Ini kuat kata, ini benar kata. Bisa kalau melihat orang berdebat itu harus gitu. Musuh berdebat ngarannya. Beda lagi musuh politik. Bisa lagi musuh, memang musuh bakal lagi. Temat tatap kayak ini. Bagus ya.
latihan coba berkelompok-kelompok, yuk kita debat, situ 3 sini 3, masalahnya ini, tapi biasakan dengan pikir hati, jangan emosional, jangan tergesa-gesa menjawab, pikirkan apa argumentasi kita nang kuat, apa dalil kita. Nah, wala tuksiril isyarata biadika, jangan engkau memperbanyak menunjuk. Isyarat itu menunjuk, asal mana mengisyarat dengan tanganmu, jangan bahulan main tunjuk aja, jangan. Berdebat politik, main tunjuk, jangan. Itu bisa mengalahin itu kebujuran. Bahsul masail atau berdebat dua kelompok nang berbeda, seikung membela seikung ini. Ada aja kalau ini tuh. Tapi jangan main tunjuk-tunjuk. Wah, udah bisa kayak itu. Oh, udah bisa gitu, jangan. Jangan gitu. Wala tuksiril iltifata ila man waraika, janganlah engkau memperbanyak berpaling kepada orang atau seseorang di belakang. Jangan gini, cangang ke belakang. Artinya ini memprovokasi ke belakang. Jangan itu. Bisa aja memprovokasi. Hanya membuat suasana panas dalam perdebatan. Hanya cangang dulu ke belakang. Ya kalau itulah, jangan. Ini bukan masalah kalah menang dalam berdebat. Ini bukan masalah kalah menang dalam huwal politik, tetapi nang dicari adalah kebenaran dalil. Tak khawatir yang ada dilatih, tapi inilah aturannya, dilatih. Ini yang dilatih. Siapa tahu kan orang rumah mencela-calang mata mengarasi menunjuk-nunjuk. Ini pemintarnya orang kampung ada itu. Kada gitu. Tampakkan kecerdasan kita dalam berdebat. Tampakkan kehebatan kita dalam berdebat. Dengan cara jangan emosional, jangan jaga kepintaranmu, jangan tergesa-gesa menjawab, pikirkan dulu apa yang harus kita utarakan. Pikirkan, jangan main tangan tunjuk-tunjuk. Wala tajussa la raqabatika, janganlah engkau duduk di atas lututmu, jangan bercungkung, jangan bercungkung. Nah, sudah kawan tenang. Kalau perlu bawa bodo dulu biar tenang. Kalau perlu dibawa bersolawat, baca bersolawat dulu biar tenang. Karena wa iza hada agagabuka, apabila sudah tenang emosimu, bila sudah tenteram marahmu, dengan cara engkau berwudu atau apapun, sudah tenang, tenteram, fatakallam, maka silahkan engkau berbicara. Silahkan berbicara. Tapi sudah tenang.
habis. Kemudian wa iza karrabaka sultanu pakun minhu ala hadis sinani. Masalah berikutnya, wa iza karrabaka sultanu, dan apabila mendekati engkau oleh pemerintah, apa yuk kita ini didekati oleh pemerintah. Satu saat Ikam Rahmatai didekati pejabat karena alim lah. Pejabat macam-macam ya. Ada pejabat pemerintah itu mulai camat, bupati, kepala dinas, wali kota, gubernur, menteri, sampai presiden. Itu pemerintah. Bisa aja juga pejabat pemerintah nang lain, ketua DPR, buhan kejaksaan, buhan kepolisian, kayak apa yuk mun kita nih didekati mereka. Mereka ini mendekati dalam rangka apa yuk? Ya kalau ini dalam rangka politik kah? Dalam rangka apa? Kita lihat dulu. Yang jelas mereka ini mendekati engkau. Kalau orang politik mendekati, biasanya ada kepentingan politik. Ya biasalah. Ini sudah parah musim pemilu, biasanya calon-calon berdekat dengan tuan guru. Iyalah datangi tuan guru. Kenapa? Ulun guru mun kada didokong, kada dipilih, doakan barang. Paling kada itu biar hapian kada nukong ulun, asal ulun didoakan. Jadi gitu tuh orang politik. Tapi bagusnya dokong pang ulun kini. Ya biasalah. Orang politik itu penuh dengan janji-janji indah, penuh dengan janji-janji manis bagaikan surga. Biasalah untuk menggoda. Ya kalau untuk menggoda dan merayu tuan guru, merayu masyarakat, biasa. Nah, tinggal melihat pejabat mendekati kita ini dalam rangka apa garang dulu. Nah, cuma oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ujar sidin, iza qarrabaka sultanu, apabila mendekati engkau oleh pemerintah, pakun, maka jadilah engkau minhu, terhadapnya, ala hadis sinan, atas ketajaman pedang. Atas ketajaman pedang. Jadilah engkau dari pemerintah itu atas ketajaman pedang. Apa maksudnya? Hati-hati. Dalam kurung hati-hati. Kalau orang politik yang mendekatimu, jangan sampai engkau terluka atau menjadi korban politiknya. Payam jar, dibungulinya aku semalam jar. Ini hati-hati. Jadilah dirimu atas tajamnya pedang. Artinya hati-hati. Salah sedikit luka nih. Salah sedikit luka nih. Ya kan? Salah sedikit nih jadi korban politik nih. Iya juga, ayo. Aku dukung ikam. Aku kena dukung ikam di pengajian. Nggih guru, alhamdulillah terima kasih. Kena ulun tiap bulan melangi pian. Bila ulun jadi, waduh, manis banget janjimu.
Salaman amplok tabal ya, nongkai ini tabalnya. Akhirnya amploknya bener ya tabal. Kandel amplok isinya 2 lembar 6 biru. Sampai selembar nabangnya. Baduh iya dah. Ayah aja tuan guru nangaran sudah tak pandir-pandir nih ku dukung jadi imbah jadi jangan anak sebulan sekali 1 tahun sekali kada muncul lagi. Jarak aku jadi ya salah seorang ngarannya jadi korban kada bisa kada ngerti. Orang ngerti ini orang politik nih. Aku nih jangan-jangan jadi korban politik nih. Bilang kadang kali-kali aku kadang ngerti kam. Ayo aku doakan aja. Nah iya tuh selamat tuh dah. Aku doakan aja. Selamat dah. Ikam kira jangan berpikir sekarang. Adik, boleh jadi kan 5 tahun akan datang akan mengalami ini. Paham lah. Kenapa? Boleh jadi Rahmat jadi tuan guru di kampung, jadi tokoh masyarakat. Iya kan? Zakir kayak itu juga, timbul Zakir jadi nampak, jadi ketua masjid, jadi tokoh. Hati-hati. Fakun minhu ala hadis sinan. Jadikan dirimu terhadap pemerintah, pejabat yang mendekatimu atas ketajaman pedang. Maksudnya hati-hati. Pemerintah bang. Ya pemerintah hati-hati juga. Jangan asal datang pejabat minta dukung program. Bekisah, iya hati-hati. Jangan asal mendukung melihat baik. Jangan-jangan kita ini diperdayanya. Jangan-jangan diperdayanya. Tolong morolah himbau akan masyarakat begini. Dan ini terjadi. Ini kok alami. Biasa. Lihat dulu hati-hati. Ini melukai aku kadang. Wah. Ini memperalat aku kadang. Ini jangan-jangan hanya memperalat kepentingannya. Jangan-jangan aku kena getahnya dia makan nangkanya. Ya namanya hidup. Innamal hayatud dunya lahwun wa la'ibun. Dunia ini adalah sia-sia dan permainan. Di dalamnya ada permainan politik, ada permainan ini dan itu. Lah, hati-hati. Habis. Kemudian wa iyyaka wasadiqal afiyah wa la yusahibuka halata maradika wa fakrika ila akhirih wallahu a'lam bissawab. Baca Zaid. Waduh. Waraka. Al-Fatihah.